saya Nur Adilah dari PT IKA 6A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jamret Bukit Tinggi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai bagaimana cara membuat aplikasi melalui Android Studio. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana mulai dari cara mendownload, menginstal, sampai membuat aplikasi siap digunakan di HP Android teman-teman sekalian. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini dan juga aplikasi ini untuk memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Genap. Semoga dengan adanya video pembelajaran sederhana ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk membuat aplikasi berbasis Android. Yuk, simak video. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan yang tadi mengenai aplikasi berbasis Android kita. Nanti di mana teman-teman sekalian tuh bisa membuka aplikasi ini tuh di HP Android teman-teman masing-masing. Nanti kita akan memulai bagaimana mulai dari mendownload aplikasi, menginstal, membuat, membangun dan merancang. Kemudian nanti bagaimana cara kita menggunakannya atau mendemonstrasikannya. Baik teman-teman, yang pertama kali itu yang perlu kita adakan yaitu aplikasi untuk menggunakan atau membuat dari aplikasi kita tersebut. Nah, tadi kan kita ingin membuat aplikasi mengenai bengkel otomotif gitu. Nah, jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengelola data pelanggan, mengelola servis, mengelola kendaraan. Terus nanti juga akan ada laporan di dalam bengkel tersebut gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakannya di Android, tetapi nanti kita akan dulu APK-nya gitu. Nah, jadi yang pertama kali teman-teman lakukan itu adalah menginstal aplikasi, mendownload dulu ya. Mendownload. Nah, teman-teman cari aja di Google tuh namanya Android Studio. Kemudian nanti di sini akan diarahkan ke dalam beberapa pilihan. Ada dia nanti pilihan Windows, Linux, ataupun iOS gitu. Nah, karena kebetulan saya menggunakan Windows gitu, nah kita akan melihat atau kapasitas berapa sih gitu. Soalnya Android Studio ini ya teman-teman, dia itu agak berat gitu dia. Nah, di sini yang kita gunakan 64 bit, microsupport 2010. Kemudian RAM-nya juga harus mendukung ya teman-teman, CPU gitu. Agar apa? Agar dalam pengerjaan project kita ini itu akan berhasil gitu. Nah, nanti di sini akan ada folder exe, di mana folder exe ini nanti yang teman-teman download ya. Karena saya sudah mendownload kemarin, jadi di sini tersimpan di laptop saya itu ini ada Android Studio Panda 4 Batch 1 Windows exe. Nanti teman-teman klik kanan, kemudian run administrator aja, kemudian nanti next aja, karena tidak ada hal-hal yang lain gitu, karena ini Android saya pakai gitu. Kemudian nanti dia akan arahkan ke dalam ini tampilan dari ruangan kerja kita gitu. Nah, jadi hal pertama kali yang kita lakukan itu adalah mengenali dulu ruangan kerja kita ya. Nah, kebetulan jika teman-teman pertama kali menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa mengklik file, kemudian new project. Nah, nanti di situ akan menggambarkan atau membuat project apa yang ingin kita buat gitu. Nah, kebetulan yang kita buat itu adalah project mengenai aplikasi bengkel hobi sederhana. Jadi tadi saya sudah membuat nih bengkel otomotif. Nanti di sini dia itu akan menampilkan beberapa folder. Ada manifest, ada Kotlin plus Java, ada REST. Nah, bagaimana cara kita membuat filenya gitu? Di Kotlin itu ruangan kerja kita ya teman-teman. Jangan diotak-atik lagi di manifest, karena manifest itu otomatis gitu. Nanti kalau misalnya kita otak-atik di situ bisa susah urusannya gitu. Karena kita masih pemula, jadi kita langsung saja ke dalam Kotlin plus Java-nya gitu. Nah, di dalam Kotlin plus Java, nanti ketika kita sudah membuat project, nanti dia tuh akan ada yang ini, yang 3, ada com example bengkel otomotif, ada itu sama ya, membedakannya itu ujung akhirnya itu ada namanya yang pakai Android, ada yang pakai test gitu. Nah, terus kita kerja di mana?
kita kerjanya itu yang di dalam yang tidak ada akhirannya gitu. Nah di sini kita buat folder, activity, adapter, database, sama juga model. Nanti di dalam sini tuh harus saling berkaitan variabelnya gitu. Karena kalau misalnya ada satu variabel yang salah, maka dia error. Aplikasinya tidak bisa kita buat gitu. Nah, untuk codingnya nanti akan saya lampirkan di deskripsi YouTube, dimana nanti teman-teman bisa lihat karena saya akan berikan folder zipnya. Ini dia. Jadi kita menggunakan beberapa form ya teman-teman. Di activity, ketika kita membuat di activity, membuat folder, bagaimana caranya? Kita klik kanan, kita new, kemudian kita pilih activity, kemudian kita pilih yang empty view activity. Nah, ketika kita klik ini, dia akan meminta file apa yang akan kita buat gitu. Nah, terus kita masukkan nama filenya, nanti dia akan membuat file sendiri di file res, kemudian nanti di dalam layout. Nah, dalam layout ini nanti kita yang akan bekerja bagaimana tampilan dari aplikasi kita gitu. Kita bisa mendesainnya di sini di dalam layout ini gitu. Sedangkan di dalam activity, adapter, database, model itu nanti merupakan roadnya gitu atau jalannya gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin menyimpan data, Kak? Kalau misalnya kita ingin menyimpan data, tentu saja kita akan menyimpan data dalam database. Nah, kali ini saya menggunakan penyimpanan data berbasis yang sudah ada disediakan oleh Android ini sendiri, karena kan kita masih menggunakan atau masih membangun aplikasi Android sederhana. Beda halnya kalau kita akan membuat aplikasi Android yang profesional gitu. Tentu saja kita akan menggunakan database yang lebih besar lagi gitu. Nah, makanya karena ini merupakan project akhir gitu atau project sederhana, kita buat database-nya itu yang sudah disediakan oleh aplikasi ini gitu. Nah, jadi di sini dalam activity ini ada kita buat dashboard, ada kendaraan, laporan, login, pelanggan, transaksi. Nah, sebelum kita ke situ, itu hal yang pertama kali kita lakukan itu adalah apa? Merancang apa? Merancang tampilan dari ini kita aplikasi kita gitu. Setelah kita rancang, baru kita tentukan rutenya kemana, jalan arahnya ke mana agar dia tidak menyasar dan bisa digunakan dengan variabel yang telah ada sama dirinya gitu. Kemudian nih, setelah kita desain, kita mengisi bagian activity sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kita buat adapternya juga, kita buat database-nya. Nah, di sini juga modelnya itu ada kendaraan, pelanggan, dan juga transaksi. Nah, untuk programnya saya sudah sebutkan tadi. Akan saya cantumkan zip dari aplikasi ini di dalam catatan deskripsi YouTube saya gitu ya. Nanti teman-teman bisa install, bisa ekstrak, bisa menginstalnya di laptop masing-masing atau di HP masing-masing gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa lihat bagaimana codingnya, bagaimana tampilan dari UI-nya gitu. Nah, ini coba kita demonstrasikan. Caranya kita klik aja play yang di atas ini. Nanti dia akan menampilkan layaknya HP Android kita. Dia tampilkan layaknya HP Android kita. Kemudian kita klik nih aplikasi yang sudah kita buat tadi, yaitu bengkel otomotif. Ya teman-teman, agak loading. Oke, ini terbuka. Nih, karena kita ada sistem login, yang login itu boleh hanya admin, maka kita masukkan nih username-nya white. Terus kita close dulu ya. Close aplikasi. Kita uninstall. Kalau misalnya nanti ketika teman-teman terjadi debug seperti ini di tampilan UI, teman-teman bisa klik tahan kiri ya, klik kiri tahan lama. Nanti nih setelah klik kiri info aplikasi, nanti teman-teman uninstall dulu. Nah, install.
kan kita jalankan kembali ini, nanti dia akan ada lagi aplikasi. Nah, adminnya username kemarin saya buat admin, kemudian passwordnya 123, kemudian kita login. Nah, ini masukkan teman-teman. Di bengkel Hopis otomotif, pelanggannya 0, servisnya 0, pemasukan masih 0. Nah, kita masukkan data kendaraan. Misalnya nama pemiliknya adalah Nur Adila, merek kendaraannya adalah CRV, plat nomornya BB125 RT. Jenis kendaraan CRV itu Honda. Nah, kita simpan. Nih, ada nih datanya masuk. Nanti data yang di sini tuh masuk, dia akan tersimpan di dalam database. Nah, sehingga nanti di laporan data ini tuh akan terpanggil gitu. Berapa data kendaraan, berapa data transaksi gitu. Ini data kendaraan masuk kan. Ini ada button hapus. Kita bisa nih menghapus. Tapi kita masukkan dulu satu lagi, misalnya namanya adalah Haryadi, merek kendaraannya misalnya BRV. Kemudian plat nomornya misalnya adalah BK678YU. Kemudian jenis kendaraan BRV itu adalah Honda. Kemudian kita simpan. Nah, ini tampil nih kan teman-teman nih. Tampil. Coba kita button hapus. Nah, data berhasil dihapus. Oke. Kemudian kita kembali ke dashboard, ke data pelanggan. Ini ada nama pelanggan. Nama pelanggannya tadi adalah Nur Adila. Nomor HP-nya 0868169833. Alamatnya Cemara. Ini kita simpan. Ini datanya akan tampil lagi, dan ini data ini akan tersimpan ke dalam database-nya gitu. Sehingga ketika kita mau out dari aplikasi ini, datanya tetap akan ada karena tetap tersimpan di dalam database. Kemudian kita juga bisa edit. Misalnya saya ingin merubah alamat saya tidak lagi di Cemara tapi di Penyambungan. Kemudian kita update. Nah, dia akan terganti gitu. Dia akan update. Kita kembali. Kalau misalnya kita simpan, nih, kita kembali sekali. Sehingga di sini ada transaksi, ada nama pelanggan. Kita masukkan nama pelanggannya adalah Nur Adila. Kendaraannya tadi adalah CRV. Kemudian jenis servisnya itu adalah misalnya kita buat ganti ball join. Join atas, join up. Nah, biayanya itu misalnya 750.000. Kemudian uang pelanggan itu misalnya 800.000. Nah, simpan. Maka di sini akan tampil data transaksi Nur Adila, CRV, ganti ball join atas. Biayanya tadi 750.000 dan ada tanggal dan juga jamnya. Kemudian kita bisa juga cetak fakturnya nih. Nah, nota servis, atau bisa kita buat ke dalam PDF jika ingin dikirimkan. PDF kita lihat di file HP kita buka. Nih, tampil file atau nota digitalnya. Kemudian kita kembali ke aplikasi kita. Kita juga bisa menghapus sama seperti sebelumnya. Jika misalnya kita klik simpan, jadi datanya itu wajib diisi semua, karena kalau misalnya ada yang kosong dia nggak mau. Kita kembali nih, lihat update kan pelanggan dan servisnya. Berapa tadi pelanggannya, tadi ada kita isi 2, servisnya tadi ada kita isi 1. Dia akan update di dalam dashboard gitu. Dan uang pemasukannya itu juga akan update di dalam sininya. Kemudian ada laporan. Ini adalah tampilan laporan, di mana laporan ini itu merupakan ringkasan dari form-form yang udah kita isi. Kemudian kita bisa log out, yang dia akan kembali ke dalam form login gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita memindahkan ke HP Android kita gitu ya. Nah, caranya itu kita harus menghubungkan HP kita dengan laptop menggunakan kabel USB gitu. Kemudian di settingan HP kita buat itu menggunakan transfer data. Setelah itu berhubungan saya menggunakan HP Realme C55,
maka nanti teman-teman bisa melihat di tentang ponsel, kemudian versi. Nah di versi itu nanti teman-teman klik cepat-cepat gitu kan 7 kali, nanti dia akan seperti nyala gitu, seperti on untuk melakukan transfer. Nah nanti kemudian di komputer kita buka aplikasi Android Studio kita, nanti HP kita akan terbuka di laptop itu gitu, dan otomatis aplikasi yang sudah kita bangun tadi itu akan ada di dalam HP kita. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada nanti misalnya teman-teman yang kurang paham atau yang ingin menanyakan sesuatu lagi, teman-teman bisa mengkomen di link YouTube saya, oke? Dan untuk aplikasi ini saya akan buat folder zip di link deskripsi YouTube saya. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.